Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahim Mahendra, NIM 2018, 11.03.11.06. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pokok materi yaitu legal due diligence berkaitan dengan laporan due diligence yang berbentuk legal opinion. Saya dari kelas PLKH 2, kelompok 2, dosen Ibu Siti Wulandari. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya akan menjelaskannya lebih lanjut di next video. Nah, berkaitan dengan video yang selanjutnya ini, di sini merupakan bentuk dari laporan due diligence perihal legal opinion. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya di sini berperan sebagai kuasa dari PT Trisakti Nusantara yang akan melakukan audit atau melakukan uji tuntas atau yang biasa disebut dengan legal due diligence. Nah, di sini saya berasal dari Jayabaya Law Firm and Partners dengan nomor referensi surat 005 garing LO Jayabaya Law Firm .co garing Romawi 5 garing 2021 tertanggal 22 Mei 2021 tepat di Jakarta. Kepada yang terhormat PT Trisakti Cipta Nusantara, Kali Rungkut, Jalan Raya, Tenggilis, Mejoyo, nomor AA 2, Tenggilis, Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Atas nama Mr. John Kennedy, the Chief Financial Officer of PT Trisakti Cipta Nusantara, dengan hormat, sehubung dengan hal pemeriksaan sigi hukum di PT Langgeng Sentosa atas rencana investasi atau investasi penanaman modal berkaitan dengan kerjasama usaha yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara tertanggal dan pertanyaan yang diajukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara kepada pemeriksa, maka berdasarkan asumsi-asumsi dan hasil pemeriksaan tersebut, bersama ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut. Yang pertama atau poin pertama, bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan pada hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi untuk menandatangani dan atau melakukan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang berada di poin 2 ini merupakan isi terhadap dokumen perizinan dan persetujuan tidak ditemukannya hal-hal yang mencurigakan secara hukum berdasarkan kopi dokumen yang kami terima. Perizinan-perizinan tersebut dikeluarkan oleh instansi, departemen atau lembaga yang sah menurut hukum Indonesia. Poin yang ketiga adalah bahwa walaupun demikian, pemeriksa juga menemukan beberapa dokumen perizinan yang sudah tidak berlaku, akan tetapi itu secara prinsip tidak akan berpengaruh dan membawa dampak pada legalitas usaha yang akan dijalankan oleh PT Langgeng Sentosa. Di poin yang keempat, berisi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, kami konsultan hukum Jayabaya Law Firm yang mewakili PT Cipta Trisakti Nusantara, maksud saya, dokumen di bidang ketenaga kerjaan, dan konfirmasi kami kepada pihak PT Langgeng Sentosa, demikian pula dengan peraturan perusahaan dan atau kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dengan karyawan telah dan atau sudah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Poin yang kelima, bahwa terkait dengan poin 4, di atas menurut pendapat kami, perusahaan tetap legal memperkerjakan pekerja
Karena hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja ataupun serikat pekerja di atas adalah dibuat secara kontraktual atau melalui perjanjian kerja atau yang disingkat dengan PK. Yang keenam, bahwa sedangkan untuk standar sistem pengupahan yang dilakukan oleh PT Langit Sentosa kepada karyawannya adalah didasarkan pada sifat pekerjaannya. Karena di Langit Sentosa memiliki dua sifat pekerjaan. Karyawan yaitu karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tidak menentu atau waktu tidak tertentu atau waktunya tertentu. Maksud saya itu kontrak dan borongan. Dan yang kedua adalah karyawan yang bekerja untuk jangka waktu tidak tertentu, yang seperti saya sebutkan di awal tadi yang sedikit ada kesalahan, atau yang dimaksud dengan pekerja tetap untuk karyawan kontrak dan borongan didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dalam sistem pengupahannya bebas. Tetapi untuk karyawan tetap, maka minimal mengikuti upah minimum kota dengan ditambah berbagai tunjangan lain-lain serta didasarkan atas pengalaman atau keahlian dan masa kerja. Poin yang ketujuh ini berkaitan dengan sertifikat hak milik tanah, juga sertifikat yang berhubungan dengan bangunan PT Langgeng Sentosa. Di sini bahwa terkait dengan information letter of land building owner tax years 2018, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Villa Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan nomor SPPT dalam kurung NOP PBB 35.120.033.011 strip 2222 atau Fortet 2.2 dan C strip 1514 strip HT titik 01.04 tahun 2018 Agustus 10 2018. Berkaitan dengan hal tersebut, kita lanjut ke poin 8, yaitu bahwa untuk dua hal surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan di atas pada saat due diligence ini kami lakukan, memang belum dilakukan pembayaran oleh PT Mutiara karena jatuh tempo untuk pembayaran bulan Agustus 2021. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama di poin 8 ini, mohon dimaafkan dan tolong dibenarkan. Bisa dihubungi pihak yang terkait. Poin ke-9 adalah PT Langit Sentosa memiliki beberapa aset. Dalam hal ini beberapa sejumlah kendaraan, maksud saya beberapa kendaraan seperti kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil van, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langit Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan yang sedang dalam perbaikan atau berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak untuk jalan dan layak untuk digunakan. Poin ke-10, bahwa setelah PT Langgeng Sentosa dijadikan sebagai rekan investasi atau rekan kerjasama oleh PT Trisakti Cipta Nusantara, maka jika dilihat dari teamwork PT Langgeng Sentosa yang terdiri dari beberapa PT atau perseroan terbatas, sejak diadakannya teamwork tersebut saat itu PT Langgeng Sentosa belum pernah membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak yang disebut pihak lain, sehingga apabila kemudian hari PT Trisakti Cipta Nusantara berkeinginan untuk
melakukan investasi dan atau take over di PT Langgeng Sentosa, maka PT Trisakti Cipta Nusantara kami pastikan tidak akan mendapatkan tuntutan hukum di kemudian hari dari pihak manapun. Dan poin 11 atau poin terakhir dari legal opinion yang telah kami tulis dan tuangkan dalam surat setelah melakukan penelitian atau observasi terkait dengan perusahaan legal, maksud saya dengan PT Langgeng Sentosa, bahwa kami telah melakukan konfirmasi dengan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya. Ternyata PT Langgeng Sentosa pernah dituntut dan atau bersengketa di pengadilan. Ternyata sampai dengan legal opini ini kami buat, PT Langgeng Sentosa pernah ditemukan adanya sengketa di pengadilan yang melibatkan PT Langgeng Sentosa dengan pekerjanya. Sengketa tersebut terkait dengan masalah PHK dan memenuhi atau pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu, terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja atau serikat buruh dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya perekonomian, juga pendapatan pada aspek bisnis dan juga perusahaan lainnya. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing perdata khusus strip PHI garing 2020 garing PN Surabaya atau disingkat PNSBY, dan segala tuntutan dari serikat buruh pekerja atau serikat pekerja sudah ditunaikan PT Langgeng Sentosa. Mungkin demikian terkait dengan legal opinion yang telah dibuat dan berdasarkan hasil pengamatan dan observasi untuk lebih lanjutnya berkaitan dengan membangun hubungan kerja atau investasi atau berdasarkan kerjasama akan dihubungi dalam waktu atau selanjutnya. Berkaitan dengan hal ini, semua yang telah ada di legal opinion berdasarkan observasi dan juga pengamatan yang telah dilakukan oleh kuasa atas nama Muhammad Rafi Mahendra SH sebagai kuasa yang berasal dari Jayabaya Law Firm and Partners. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.